dalam pelajaran pemilihan listrik sepeda motor atau PSSM bersama saya Pak Sirait ya. Selamat pagi. Mudah-mudahan Anda sehat selalu. Ya, ini pertemuan kita yang keempat dalam pemeliharaan listrik sepeda motor PSSM untuk kelas 11 teknik bisnis sepeda motor. Ya, ini pertemuan kita yang keempat. Materi kita ini bagian C itu troubleshooting dan perbaikan komponen listrikan bodi. Ya, jadi kita kalau troubleshooting itu artinya masalah ya atau gangguan yang terjadi pada komponen listrikan bodi. Kita bahas pertama nanti gangguan atau troubleshooting pada sistem energi atau baterai. Kedua, troubleshooting kunci kontak. Yang ketiga, troubleshooting saklar. Yang keempat, troubleshooting sekring. Dan yang kelima adalah troubleshooting pada kabel penghubung soket. Ya, jadi untuk materi hari ini kita hanya membahas 5 troubleshooting. Troubleshooting selanjutnya di tayangan video berikutnya. Oke, kita masuk. Ya, troubleshooting pada sistem energi baterai. Ya, masalahnya baterai tidak dapat bekerja secara optimal atau rusak. Ya, penyebabnya, ya, pertama pemasangan kabel pada terminal tidak kencang atau terdapat kerak pada terminal. Ya. Kemudian tegangan pada aki kurang dari minimal. Ya, tegangannya tidak sampai ya, tidak sesuai dengan tegangan aki yaitu seperti 12 volt. Kemudian aki tidak terisi arus listrik. Ya, ini kendala atau masalah yang sering terjadi pada baterai sepeda motor. Ya. Jadi pemasangan kabel pada terminal tidak kencang atau terdapat kerak pada terminal, ya kita lakukan dengan cara mengatasinya dengan mengencangkan kabel terminal dan pastikan terminal yang bersih dari kerak yang menempel. Ya. Itu kabel terminal itu kalau goyang sedikit saja dia, itu aliran tegangan arus listrik yang dialirkannya itu tidak maksimal, jadi terganggu. Jadi kadang baterai tidak mampu mengalirkan arus ke sepeda motor. Jadi perlu diperiksa. Kalau pemasangan kabel pada terminal tidak kencang itu kencangkan kabel terminal dan bersihkan kerak. Kalau ada kerak ya, kalau ada kerak itu pun tidak bekerja maksimal. Ya, bersihkan dengan cairan pembersih kerak. Atau kalau tidak ada ya secara apa dengan menggunakan air panas yang mendidih ya. Kita siramkan baru kita gosok, kita bersihkan dengan brush ya. Kemudian ini periksa tegangan baterai apakah masih dalam batas yang ditentukan atau tidak ya. Tegangan pada aki kurang dari minimal ya, kita menggunakan multitester dengan posisi mesin hidup ya. Itu bisa multitester kita pada kiprok ya, mesin sepeda motor hidup, kita gas pelan-pelan sampai terbuka penuh. Nanti kita lihat apakah menunjukkan ke 12 volt. Kalau tidak sampai 12 volt tegangannya menunjukkan 12 volt, itu berarti bisa jadi kiproknya rusak ya. Kemudian aki tidak terisi arus listrik ya. Periksa kabel antara alternator ke rectifier dan rectifier ke baterai. Apakah ada yang terkelupas ya? Kita periksa kabel-kabelnya. Apakah ada koneksi yang terkelupas atau terlepas. Kemudian troubleshooting pada sistem energi baterai. Ya. Troubleshooting pada sistem energi baterai. Ya, masih pada baterai ya. Itu baterai overcharge ya. Baterai overcharge penyebabnya ya rectifier rusak ya.
Artinya ketika terjadi proses pengisian mesin hidup, terjadi proses pengisian ulang baterai, ya, baterai tidak mau mengisi, ya, atau proses pengecasan atau charging, ya, atau terjadi pengecasan baterai pada saat mengecas terjadi dia kelebihan arus, ya, kelebihan arus tegangan yang berasal dari alternator, ya, sehingga menyebabkan terjadi penguapan pada baterai sehingga baterai menjadi overcharge, rusak, ya. Itu penyebabnya akibat rectifier yang rusak, ya, akibat rectifier yang rusak. Ya. Itu akibat rectifier yang rusak. Ya, cara mengatasinya, ya, cek instalasi ke rectifier, ya. Apabila dirasa instalasi bagus, kemungkinan rectifiernya rusak. Jadi kalau ada instalasinya, sambungan-sambungannya bagus, bersih di soketnya, itu rectifiernya yang rusak. Jadi rectifiernya harus diganti. Ya, kemudian yang kedua, troubleshooting pada kunci kontak. Ya, kita tahu fungsi kunci kontak itu fungsinya untuk on off, ya. Posisi on, arus tersambung, ya. Off, arus terputus, ya. Kunci kontak on dan tidak. Ini masalahnya kunci kontak sudah on tapi tidak ada hubungan, ya. Jadi kalau dia posisi on, ya, atau IG, itu ditulis ada IG di kunci kontak itu tertulis, ya, di tempat penyocokan kuncinya itu terhubung ke sistem pengapian dan sistem sinyal, ya. Kemudian terputus dan sumber tegangan baterai itu kalau posisi off, ya. Jadi kalau tapi ini sudah kuncinya on tapi tidak ada hubungan, ya, penyebabnya, ya, satu switch kemungkinan aus atau rusak. Penyebab kedua, sambungan terputus. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, bersihkan kontak switch apabila dirasa sudah tidak dapat diperbaiki atau lebih baik diganti, ya. Bersihkan kontak switchnya apabila dirasa sudah tidak dapat diperbaiki, lebih baik diganti. Ya. Kemudian perbaiki sambungan yang putus. Kalau sambungan terputus, ya, perbaiki sambungan yang putus. Apabila sudah disambung masih rusak, ganti kabel yang putus. Nah, hanya simple, hanya dua cara ini aja cara memperbaiki troubleshooting pada kunci kontak. Kemudian yang ketiga, troubleshooting saklar. Ya. Saklar on, tapi sistem pendukung seperti sein, ya, klakson dan lampu jauh tidak menyala atau hidup, ya. Yang menggunakan saklar ini maksudnya yang menggunakan saklar, ya, lampu menggunakan saklar, ya. Sein pakai saklar, klakson pakai saklar, ya. Jadi troubleshooting apa yang terjadi kerusakan pada saklar itu, ya? Satu, hubungan buruk antara kabel saklar dengan kabel sistem pendukung, ya. Terjadi hubungan buruk. Seperti terjadi hidup tapi putus kontak. Kadang di saklarnya di on off kan, ya, beberapa kali baru hidup. Itu akibat adanya hubungan buruk antara kabel saklar dengan kabel sistem pendukung. Ya. Masalah kedua adalah sambungan atau soket lepas atau putus, ya. Soket itu, ya, plat kudingan, ya, yang menghubungkan kabel, ya, soket. Ya, kalau hubungan buruk atau kabel saklar dengan kabel sistem pendukung, periksa persinggungan saklar dengan kabel pendukung. Apakah kotor atau berkarat? Bersihkan agar persinggungan tidak terhalang oleh karat. Nah, itu kalau masalah yang pertama. Masalah yang kedua, masalah sambungan lepas atau putus, periksa sambungan kabel pada saklar. Jika ada yang lepas atau putus, perbaiki dengan baik. Nah, ya. Oke, itu masalah troubleshooting pada saklar. Baru troubleshooting yang keempat, yaitu troubleshooting pada sekring, ya. Sekring putus, ya. Ya, kita tahu di minggu yang lewat kita sudah belajar mengenai sekring. Sekring itu apa, ya? Itu komponen, ya, komponen kelistrikan yang berfungsi untuk membatasi beban atau
beban arus yang berlebihan. Jadi kalau berlebihan dia putus, ya, atau terjadinya korsleting, hubungan arus pendek, sekring putus. Ini sangat fatal, ya. Sekring, ya, kalau sekring putus berarti ada gangguan, ya, pada sambungan, ya, atau kelebihan beban atau adanya hubungan arus pendek. Jadi kalau sekringnya, ya, sekringnya itu putus, sudah jelas, ya, pasti ada arus pendek, ya, hubungan arus pendek itu. Ya. Ini sebagai alat pengaman, ya, biar tidak terjadi kebakaran pada kendaraan, ya. Jadi kadang sekring putus bisa kadang diakali, ya, menggunakan kabel, ya, kabel, tapi karena tahanannya terlalu besar, jadi ketika ada hubungan arus pendek, ya, jadi terjadi kebakaran. Itu yang seperti terjadi, ya, kebakaran pada kendaraan sepeda motor dan mobil akibat penggunaan sekring yang tidak benar. Ya, sekring putus, ya, bisa karena saklar rusak. Kemudian hubungan arus pendek, ya, tadi hubungan arus pendek. Ya, kalau saklar rusak, periksa saklar, bisa saklar klakson, pastikan kabel pada saklar terpasang dengan baik, ya. Saklar klakson atau saklar lainnya, pokoknya yang berhubungan dengan saklar, periksa semua beberapa saklar, ya. Jadi pastikan kabel saklar terpasang dengan baik. Kalau tidak terpasang dengan baik itu sekring putus, ya. Kemudian kalau hubungan arus pendek, ya, periksa rangkaian kabel, apakah ada kabel yang terkelupas karena terjepit bodi atau salah penempatan, ya. Jadi sekring pun langsung putus kalau hubungan arus pendek untuk mencegah terjadinya kebakaran pada kendaraan. Kemudian yang terakhir, troubleshooting pada kabel atau penghubung soket, ya. Ini sistem kelistrikan tidak dapat bekerja, ya. Seluruh sistem kelistrikan pada kendaraan kita tidak dapat bekerja. Misalnya lampu tidak hidup, ya, klakson tidak hidup, seluruh yang berhubungan dengan kelistrikan, ya, yang bersumber energi dari kelistrikan, yaitu tidak hidup. Bisa saja mesin hidup, ya, tapi yang lainnya tidak hidup, ya. Apa penyebabnya? Itu tadi sudah jelas pada kabel penghubung soket itu ada kerusakan, ya. Yang, ya, sambungan soket lepas atau putus penyebabnya, ya. Yang kedua, sambungan soket meleleh, ya, meleleh, panas, ya, akibat tahanannya tidak sesuai juga pemakaian kabel yang tidak benar sehingga dia meleleh, ya, tidak tahan panas, ya. Periksa semua sambungan soket pada sistem kelistrikan dan perbaiki apabila ada soket yang lepas atau putus. Apabila ada soket yang longgar, perbaiki dengan cara mengencangkan soket atau ganti dengan soket yang baru. Itu kalau masalah sambungan, ya, yang putus atau lepas. Kalau yang meleleh, ya, periksa apakah terjadi korsleting pada soket yang ada. Lebih baik soket diganti, cari amannya, ya, nggak usah disambung-sambung, langsung ganti aja. Jadi masalah troubleshooting kita cukup sampai di sini dulu, ya, singkat aja, ya. Yang penting bisa bermanfaat dan semoga siswa semua atau anak didik Ananda